Dalam gereja Roma Katolik, istilah membiara dan biarawati bukanlah hal yang asing. Karena memang ketika membicarakan biarawati pasti berhubungan dengan gereja Katolik. Tetapi dalam masyarakat umum, banyak yang tidak mengerti bahkan mengetahui tentang hidup membiara. Membiara adalah suatu proses yang cukup panjang dilalui seseorang untuk menghasilkan biarawan, biarawati yang berkualitas. Dalam sejarah kekristenan, abad ke-9 dan abad ke-10 adalah abad di mana gereja benar-benar dalam kondisi terpuruk. Para pimpinan mulai menggunakan kekerasan untuk dapat menguasai gereja, terjadinya korupsi dan ketamakan dalam kepemimpinan gereja. Kemudian William Pius mendirikan sebuah biara Cluny, tepatnya di Mâcon, Burgundy di negara Perancis. Biara ini digunakan sebagai tempat perkumpulan yang terbebas dari kekerasan atas perebutan kekuasaan kekaisaran dan di bawah perlindungan Paris. Pada zaman itu, Cluny menjadi pusat dunia spiritual karena pada masanya lebih memimpin sebanyak 2000 biara. Itulah sejarah bagaimana biara dan biarawati dalam konteks sejarah. Dikutip berita BBC pada tahun 2019, Paus Fransiskus mengakui adanya kasus-kasus pelecehan terhadap para biarawati yang dilakukan oleh para pastor terhadap sejumlah. Bahkan dalam suatu kasus, beberapa biarawati dijadikan budak. Pernyataan Paus Fransiskus mengemuka dalam kunjungannya ke Timur Tengah. Diperkirakan ini merupakan pertama kalinya pemimpin gereja Katolik Roma tersebut mengakui banyaknya pelecehan yang dilakukan pastor terhadap biarawati. Menurutnya, pihak gereja mengetahui kasus-kasus ini dan tengah berupaya mengatasinya. Kemudian ungkap Paus Benediktus punya keberanian untuk membubarkan ordo kesusteran yang pada tahap tertentu karena perbudakan perempuan terjadi di situ tergolong perbudakan, bahkan hingga perbudakan pelecehan yang dilakukan oleh pastor atau pendirinya. Kemudian pria kelahiran Argentina itu mengatakan masalah tersebut masih terjadi, tapi utamanya di jemaat tertentu, khususnya yang baru-baru dan lebih banyak di wilayah tertentu ketimbang wilayah lainnya. Bulan lalu, organisasi kesusteran dunia yang bernaung di bawah gereja Katolik mengecam budaya bungkam dan kerahasiaan yang mencegah mereka berbicara lantang. Kemudian beberapa hari lalu, majalah perempuan Vatikan, Woman Coachford, mengecam pelecehan itu dalam sejumlah kasus membuat biarawati-biarawati terpaksa mengaborsi janin hasil hubungannya dengan pastor, padahal tindakan aborsi dilarang gereja Katolik. Jadi dari konteks penjelasan di atas, bahwa bagaimana sejarah perkembangan biarawati di seluruh dunia sampai adanya skandal-skandal yang terjadi di dalamnya. Jadi konten ini merupakan hanya sebuah wawasan dan pengetahuan bagi kita dan bukan untuk diperdebatkan. Untuk itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini selalu berkembang di peredaran YouTube. Terima kasih.